Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Eka Melinia, NIM 19604221024. Saya dari Prodi PGSD Penjas A 2019, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan membahas sedikit topik dari satu mata kuliah saya, yaitu Psikologi Pendidikan. Sebelumnya, apakah psikologi pendidikan itu? Psikologi pendidikan merupakan penerapan teori-teori psikologi untuk mempelajari perkembangan, belajar, motivasi, pengajaran, dan permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan. Oke, itu tadi sedikit pengertian dari psikologi pendidikan yang saya ketahui. Baiklah, kira-kira apa saja sih yang saya pelajari tentang psikologi pendidikan itu? Jangan lewatkan video ini dan tonton terus sampai akhir. Tujuan mempelajari psikologi pendidikan yaitu untuk mengembangkan pengetahuan dan metode untuk mempelajari proses belajar mengajar pada situasi keseharian dan yang sesuai dengan tingkat usia dalam lingkungan pendidikan. Sebagai calon guru, mempelajari psikologi pendidikan itu sangat penting karena agar terciptanya kondisi belajar yang menyenangkan selama proses pembelajaran berlangsung, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit materi psikologi pendidikan yang saya dapat selama perkembangan anak. Perkembangan anak adalah suatu proses perubahan yang progresif berdasarkan pertumbuhan kematangan. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik. Aspek perkembangan anak dibedakan menjadi dua, yaitu pertumbuhan fisik dan perkembangan motorik. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran bentuk dalam struktur tubuh atau anggota tubuh seiring dengan bertambahnya usia anak. Ada pula yang mengartikan pertumbuhan sebagai proses perubahan fisik seseorang yang meliputi pertumbuhan berat badan atau tinggi badan sesuai dengan umurnya. Perkembangan motorik adalah perkembangan saraf motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar merupakan gerak fisik yang membutuhkan keseimbangan tubuh dan koordinasi anggota tubuh. Contoh motorik kasar adalah berjalan, berlari, melompat, dan lain sebagainya. Perkembangan remaja adalah masa perkembangan setelah masa anak-anak dan menuju masa dewasa, yang meliputi perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, moral, dan kesadaran beragama. Usia masa remaja bagi wanita berada dalam usia 12 sampai dengan 21 tahun. Usia masa remaja bagi pria berada dalam usia 13 sampai dengan 22 tahun. Di usia remaja seseorang mampu membina hubungan baik dengan teman sebaya maupun masyarakat, juga mampu mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Perbedaan individu. Perbedaan individu adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu baik fisik maupun non-fisik yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau cita-cita yang berada antara satu dengan yang lain. Macam-macam perbedaan individu. Yang pertama, perbedaan kognitif adalah kemampuan yang berhubungan dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, perbedaan bakat adalah kemampuan khusus mengenai suatu bidang tertentu yang dibawa sejak lahir dan dapat berkembang dengan baik apabila seseorang mendapatkan stimulasi yang tepat. Yang ketiga, perbedaan konsep diri adalah penilaian mengenai seseorang individu yang berhubungan dengan perilaku, kemampuan, dan kualitasnya. Teori behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia,
Penerapan teori behavioristik dalam proses pembelajaran tergantung dari beberapa komponen, seperti tujuan pembelajaran, materi pelajaran, karakteristik siswa, fasilitas pembelajaran, dan lingkungan. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses pertumbuhan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Pembelajaran didesain lebih berpusat pada peserta didik, bersifat analitik, dan lebih berorientasi pada proses pembentukan pengetahuan dan pengalaman. Ciri-ciri pembelajaran kognitif. Yang pertama, meningkatkan apa yang ada pada diri anak. Yang kedua, mementingkan peranan kognitif. Yang ketiga, mementingkan keseimbangan dalam diri pelajar. Yang keempat, mementingkan kondisi pada waktu sekarang. Dan yang terakhir, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi pada dirinya. Aplikasi teori belajar humanistik yaitu lebih menunjuk pada semangat selama proses pembelajaran yang mewarnai metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran teori ini adalah menjadi fasilitator bagi para siswa. Siswa berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Yang selanjutnya, teori belajar Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah penguasaan diri, sebab disinilah pendidikan memanusiakan manusia atau humanisasi. Dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada dua hal yang harus dibedakan, yaitu sistem pengajaran dan pendidikan. Pembelajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah atau kemiskinan dan kebodohan. Pendidikan lebih memerdekakan manusia dari aspek hidup batin atau otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, serta mentalitas demokratik. Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan, yaitu ing ngarsa sung tulodo. Guru sebagai pemimpin atau pendidik berdiri di depan dan harus mampu memberi teladan kepada anak didiknya. Ing madya mangun karsa, seseorang pemimpin atau pendidik ketika berada di tengah harus mampu membangkitkan semangat, berswakarsa, dan berkreasi pada anak didik. Tutwuri Handayani, seorang pemimpin atau pendidik berada di belakang, mengikuti dan mengarahkan anak didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar oleh para ahli sering disebut sebagai lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kegiatan pendidikan. Macam-macam lingkungan belajar. Yang pertama, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah lingkungan di mana kegiatan belajar mengajar berlangsung pada siswa dibiasakan dengan nilai-nilai tata tertib. Yang kedua, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah segala kondisi atau pengaruh dari luar terhadap kehidupan dan perkembangan anggota keluarga. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah tempat orang-orang hidup bersama yang berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.
Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri anak atau siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai. Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak memiliki motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Ada dua macam motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan jenis motivasi yang timbul dari dalam diri individu sendiri, tanpa ada paksaan dorongan orang lain. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan jenis motivasi yang timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, berupa ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, yang terkadang diikuti dengan iming-iming sesuatu, agar anak lebih memilih untuk melakukan sesuatu. Evaluasi belajar. Evaluasi belajar adalah suatu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif pembelajaran yang telah dicapai oleh para peserta didik. Evaluasi belajar sangatlah penting karena bertujuan untuk mengetahui proses belajar peserta didik. Apakah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah diterapkan? Mengecek hasil belajar peserta didik. Apakah ada kekurangan atau tidak dalam proses pembelajaran? Mencari solusi dari kekurangan yang peserta didik alami dan menyimpan seberapa menguasainya peserta didik dalam kompetensi yang diterapkan. Diagnosis kesulitan belajar. Apa sih yang dimaksud dengan diagnosis itu? Diagnosis adalah suatu analisis terhadap kelainan atau salah penyesuaian dari pola gejala-gejalanya. Apa sih yang dimaksud dengan kesulitan belajar itu? Kesulitan belajar adalah suatu gejala yang nampak pada peserta didik yang ditandai dengan adanya prestasi belajar yang rendah atau di bawah norma yang telah ditetapkan. Jadi, diagnosis kesulitan belajar adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meneliti kasus, menemukan penyebab timbulnya masalah, serta usaha untuk menemukan letak dan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa dan menetapkan kemungkinan-kemungkinan bantuan yang akan diberikan sehingga siswa yang bersangkutan terlepas dari kesulitan tersebut. Ciri-ciri anak mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah. Yang kedua, lemah dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Dan yang terakhir, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. 3 inovasi untuk perubahan pendidikan. Yang pertama, belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain merupakan suatu pendekatan di mana siswa belajar melalui permainan atau game. Materi belajar disampaikan dalam bentuk permainan sehingga menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Belajar sambil bermain dapat memotivasi belajar anak dan juga akan lebih mudah meningkatkan kemampuan anak dalam menerima materi pembelajaran. Pembelajaran dilakukan di luar atau sering disebut dengan outing class. Outing class merupakan salah satu program pembelajaran yang bertujuan memberikan keterampilan dan keahlian dasar tertentu sebagai sarana menumbuhkan kreativitas siswa dan membantu meningkatkan mutu pembelajaran siswa. Outing class merupakan lingkungan belajar yang menyenangkan,
mengajarkan kepada siswa untuk lebih dekat dengan alam sekitar. Yang ketiga, pembelajaran berbasis online. Pembelajaran berbasis online merupakan suatu pembelajaran yang bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Proses pembelajaran yang lebih fleksibel dan praktis serta disukai oleh generasi pelajar saat ini. Dengan adanya pembelajaran online, maka belajar kognitif, belajar humanistik, serta belajar Ki Hajar Dewantara dapat terlaksana dengan baik. Sekian materi dan video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semua orang dan khususnya saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.